Halo anak-anak, kita akan belajar kembali. Hari ini kita akan mempelajari masih di tematik 5G, subtema 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang coba kalian siapkan terlebih dahulu halaman tematik 5G halaman 18. Sudah kalian siapkan? Yo, siapa yang masih belum membuka bukunya? Halaman 18. Sudah? Oke. Salah satu penyebab utama ini seperti yang kalian tahu ya, ini gambar apa nih? Rempah-rempah ya. Nah, penyebab utama bangsa Eropa berlayar ke Indonesia itu yaitu karena memang Indonesia memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah. Nah, kita mau lihat nih jenis rempah-rempah apa sih ya yang menjadi komoditas ekspor Indonesia saat ini. Ya, siapa yang tahu apa saja rempah-rempah apa saja? Nah, kita akan lihat di situ ya. Di halaman halaman 18. Nah, ya. Salah satunya rempah-rempahnya itu bisa ada tanaman pala yang ada di halaman 18 ya. Nah, tanaman pala itu tanaman asli Kepulauan Banda di Maluku ya. Pala ini pernah menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia ya. Pala menarik bangsa Eropa untuk menuju ke Nusantara ya. Nah, ini salah satu rempah-rempah yang banyak diminati oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, setelah menduduki Indonesia, Belanda ini melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Belanda dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah adalah membentuk Perserikatan Perusahaan Niaga Belanda yang diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Nah, ada banyak peraturan nih yang dibuat VOC agar dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Salah satu peraturan yang dibuat VOC ini adalah mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi. Nah, hasil pertanian tersebut kemudian harus dijual ke VOC dengan harga yang tentu sudah ditentukan oleh VOC. Nah, agar peraturan yang dibuat VOC ini dapat terlaksana dengan baik, VOC ini menerapkan politik divide et impera ya, atau disebut juga politik pecah belah. Nah, pada buku kalian halaman 19 ada teks yang berjudul politik divide et impera. Coba kalian perhatikan teks tersebut. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Oke. Politik divide et impera atau politik pecah belah ya. Nah, ini memang bangsa masyarakat Indonesia memang memiliki latar belakang, suku, ras, budaya, agama yang berbeda-beda ya. Keragaman tersebut memudahkan Belanda itu dalam melaksanakan politik adu domba atau memecah belah bangsa Indonesia ya, sehingga Belanda melalui VOC ini menerapkan politik pecah belah ya, atau politik divide et impera. Salah satu cara yang sering dilakukan itu dengan mencampuri urusan internal kerajaan ya. Selain itu dengan menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang sedang berperang. VOC itu akan menawarkan bantuan kepada salah satunya. Nah, kalau kerjasamanya ini berhasil, maka VOC akan meminta balas budi melalui perjanjian yang menguntungkan VOC. Nah, akibatnya satu persatu wilayah yang banyak menghasilkan rempah-rempah ini bisa dikuasai oleh VOC ya. Nah,
Nah, nanti kalian silakan bisa melihat informasi penting yang ada dalam bacaan, ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, ya. Apa yang dimaksud dengan divide et impera? Ya, kemudian mengapa sih Belanda mempraktekkan divide et impera dan bagaimana cara penerapan divide et impera pada masa penjajahan Belanda? Nah, coba kalian gali informasi-informasi penting dengan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 19. Nah, nanti kalian coba menjawabnya ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu di halaman 20. Coba kalian buka halaman 20. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Nah, ini perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis. Ya, itu ada berbagai macam ya, ada berbagai macam perlawanan terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Belanda. Nah, ini perlawanan perjuangan rakyat Maluku. Ya, tahun 1533 Sultan Ternate ini menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Kemudian perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570 di mana dipimpin oleh Sultan Baabullah yang disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Lalu Portugis ini menyerah dan meninggalkan Maluku ya pada tahun 1575. Nah, ini di situ Sultan Baabullah itu anaknya Sultan Khairun. Ya, jadi setelah Sultan Khairun itu meninggal lalu dipimpin oleh Sultan Baabullah. Perjuangan berikutnya, perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Cikditiro. Kemudian ada Panglima Polim, ada Teku Umar, ya, lalu ada Cut Nyadin. Nah, rakyat Aceh ini menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Ya, mereka caranya adalah dengan masuk ke hutan-hutan ya, supaya mengelabui musuh agar mereka tidak mudah ditangkap. Kemudian perlawanan rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Penyebabnya di sini adalah Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli. Berikutnya di Sumatera Barat, yaitu perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Patri. Di sini perlawanan dari Tuanku Imam Bonjol ini, nah kalian bisa lihat di halaman 20 ya, dari tahun 1822 sampai 1837. Kemudian perlawanan bangsa Indonesia itu perjuangan dari rakyat Jawa ya. Nah, di Pulau Jawa ada namanya Pangeran Diponegoro ya, memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, perang terjadi karena Belanda ini memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Maka perang terjadi ya, mereka bangsa Indonesia itu di daerah Pangeran Diponegoro ini tidak suka bahwa ada Belanda yang memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ya, jadi mereka mengadakan perlawanan. Nah, Belanda ini berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Wah, licik sekali ya si Belanda ini. Nah, saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ya, ini terlihat ini akal liciknya Belanda.
ya. Kemudian perjuangan lagi perlawanan bangsa Indonesia itu perjuangan rakyat Bali. Ya, rakyat Bali, sikap Belanda yang melanggar hukum Tawan Karang ini menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik, ya, di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Nah, ini terjadi pada tahun 1846 sampai 1849. Nah, perlawanan berakhir ketika Belanda itu dapat menguasai benteng Jagaraga. Wah, ini menang lagi nih Belanda, ya. Wah, tetapi ini bangsa Indonesia itu terus berjuang ya, tanpa henti ya. Berjuang terus ya, sampai titik darah penghabisan. Berikutnya perjuangan lagi dari rakyat Kalimantan Selatan. Kali ini dipimpin oleh Pangeran Antasari, ya, memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan ini karena sikap Belanda yang berusaha menguasai Kerajaan Banjar. Belanda ini juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Maka bangsa Indonesia mengadakan perlawanan, ya. Nah, kita lihat di sini ada video perlawanan rakyat terhadap penjajah. Kita simak ya. Di sini ada Thomas Matulesi dan Thomas Matulesi ya, Patimura, ini nama lain Patimura, ini Thomas Matulesi. Ya, lahir di Maluku. Nah, karena Maluku itu sebagai penghasil rempah-rempah utama. Nah, upaya yang dilakukan VOC untuk memperdagangkan monopoli dagang rempah-rempah di Maluku ini ada pelayaran bumi ini ya, untuk pelayaran yang dilakukan oleh VOC. Masyarakat Maluku ini melakukan perlawanan dan menyerbu benteng Dusbridge. Nah, dalam melakukan perlawanan, Patimura ini dibantu oleh Thomas Natuael, Lukas Natumagina, Paulus Tiahahu, dan juga Marta Christina Tiahahu. Berikutnya ada Tuanku Imam Bonjol ya, diperhatikan wajah-wajahnya ya, jangan sampai salah ya. Nama aslinya Tuanku Imam Bonjol Peto Syarif. Nah, ini perselisihan antara dua golongan, kaum Pati dan juga kaum Adat. Perselisihan ini dimanfaatkan oleh bangsa Belanda. Pinter banget ya bangsa Belanda itu memanfaatkan keadaan ya. Berikutnya ada Pangeran Diponegoro. Tadi disebutkan ya, karena Belanda itu memasang patok di atas makam leluhur Diponegoro tanpa izin. Sel-selnya ini ya. Berikutnya ada Pangeran Antasari. Ini Kalimantan Selatan ya, perlawanan Kalimantan Selatan. Nah, ini Belanda mempunyai tujuan ya untuk menguasai Banjarmasin ya, caranya tuh ya. Ini dibantu
dibantu Pangeran Antasari, dibantu Kiai Demak, Haji Nasrun, dan juga Kiai Langlang serta Haji Yasin. Nah, ini perlawanannya namanya Perang Sabil. Ada perlawanan rakyat Buleleng terjadi di Pulau Bali ya tahun 1846. Ini Kawan Karan yang berlaku di Bali. Perang Bali ini disebut Perang Kukutan, artinya habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Ya. Berikutnya Sisingamangaraja ke-12 di daerah Tapanuli di Sumatera Utara. Banyak prajurit yang gugur di medan perang. Perlawanan rakyat Aceh, ada perjanjiannya ya. Nah, ini Teguh Cikitiro yang memimpin DPD, Teguh Umar dan istrinya Cut Nyak berjuang di Aceh. Nah, itu perlawanan rakyat terhadap penjajah ya. Tidak diam saja ya bangsa Indonesia, tetapi mengadakan perlawanan ya. Nah, nanti bisa kalian tonton kembali videonya ya. Oke, kita lanjutkan, kalian buka di halaman 21. Halaman 21, faktor terjadinya keberagaman bangsa di Indonesia. Ya, ini keberagaman budaya. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa, kemudian faktor sejarah Indonesia yaitu adanya pencampuran budaya asing, serta faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia itu terdiri atas pulau-pulau. Nah, ini kita lihat di halaman 21 dan 22. Faktor yang menjadi penyebab beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Ya, hal tersebut berpengaruh terhadap corak kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya apa? Misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai tentunya memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Yang kedua, beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Nah, ini tentunya kamu tahu ras itu apa ras? Ya, ras itu suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Ya, nah kalian bisa lihat di halaman 21 ya. Nah, ini ada berbagai macam ras-ras ya yang ada di Indonesia. Nah, halaman 22 juga ini kita lihat ya.
Ada Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, Australoid. Nah, ini ada ciri-cirinya ya yang bisa kalian lihat ya, serta ada contoh-contohnya. Nah, kalian bisa simak sendiri di halaman 22. Faktor berikutnya yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan luar. Tentu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia itu tidak lepas dari pengaruh kebudayaan bangsa lain ya. Kalian pasti tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu banyak sekali pedagang-pedagang dari bangsa lain yang berlayar hanya untuk berdagang ya. Mereka berlayar ke Indonesia hanya untuk berdagang ya. Nah, bangsa-bangsa tersebut antara lain berasal dari India, dari Persia, Arab, Tiongkok, kemudian bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka tentunya datang membawa kebudayaan yang beragam. Ya, nah, kebudayaan tersebut akhirnya berakulturasi dengan kebudayaan Nusantara. Ya. Nah, kebudayaan-budaya yang ada di Indonesia ini jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, kita harus ini kalian tahu ya yang disampaikan oleh Deli ya. Kami putra dan putri Indonesia. Nah, ya. Ini ketiganya ini ya. Nah, kita bisa saksikan di situ atau kita bisa simak di halaman 25 atau di layar kalian ya. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia, ya, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, menurut kalian apa sih makna yang diucapkan oleh si Deli ini? Ya, apa maknanya? Ya, bahwa apa? Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, jadi kita sebagai putra-putri Indonesia ini kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, kita harus mengakui bahwa kita itu dari Indonesia. Ya, jangan malu ya, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita juga jangan malu kita itu berbahasa Indonesia, maka bahasa persatuan kita bahasa Indonesia ya, dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Walaupun kita bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya, tetapi tetap kita mempergunakannya bahasa Indonesia ya, jangan sampai dilupakan itu bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kita sebagai putra-putri Indonesia ya, kita bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan ya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu kalimat yang diucapkan oleh Deli ya saat dia berada di depan kelasnya. Nah, kita akan melihat peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Kalian buka bukunya halaman 25. Yo, siapa yang belum membuka bukunya? Halaman 25 kalian buka terlebih dahulu. Yo, siapa yang masih belum membuka bukunya? Sudah ya? Nah, setelah tadi kita melihat si Deli membacakan isi Sumpah Pemuda, ya, tadi ada 3 poin ya. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Di sini ada Dr. Wahidin Sudirohusodo,
di halaman 26. Coba kalian buka halaman 26. Budi Utomo halaman 26. Kalian silahkan membaca. Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran, ya, didirikan pada 20 Mei 1098. Nah, ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, ini merupakan tamatan sekolah dokter Stovia di Batavia. Nah, si Dr. Wahidin Sudirohusodo ini melontarkan gagasan agar para mahasiswa ini segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan bangsa. Nah, kita lihat di halaman masih di halaman 26 ya. Ini di sini ada perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini di buku belum tercantum ya. Kalian lihat saja di layar kalian ya. Faktor internal ya dan faktor eksternal. Faktor internal ya sehingga munculnya kebangkitan pergerakan nasional ini dipengaruhi oleh penderitaan rakyat akibat penjajah. Ya, kemudian lahirnya golongan terpelajar dulu karena rakyat Indonesia itu mungkin banyak yang belum sekolah ya, masih bodoh-bodoh ya, sehingga dijajah ya. Nah, kemudian muncul gebrakan-gebrakan kebangkitan pergerakan nasional dengan lahirnya golongan-golongan terpelajar, maka muncullah kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia ya. Kemudian sejarah kejayaan hidup kerajaan di Indonesia masa lalu ya. Jadi sejarah kejayaan hidup, maka ingin supaya berjaya lagi, maka semangatnya mendorong bangsa Indonesia untuk bangkit ya. Kalau faktor eksternalnya di sini ada kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 ya. Kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan juga demokrasi serta kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Ya, jadi itu yang muncul gagasan atau muncul ide, ayo kita harus semangat lagi, kita harus bangkit lagi ya, supaya kita menjadi merdeka ya. Nah, ini muncul faktor-faktor munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia. Tumbuhnya organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Nah, ini masa kebangkitan nasional, ada masa radikal dan masa moderat ya. Nah, ini bisa kalian pelajari nanti ya. Ini ada organisasi-organisasinya. Kita simak di halaman 27, teks berjudul Kongres Pemuda. Silahkan kalian baca terlebih dahulu teks berikut Kongres Pemuda di halaman 27.
Kongres Pemuda yang pertama ini diselenggarakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta, yang merupakan persiapan penyelenggaraan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, ini ada gambarnya di halaman 27 nih ya. Sebagian peserta Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda II itu terlihat bahwa pemuda Indonesia di masa itu menyingkirkan perbedaan suku, walaupun dari berbagai macam suku ya, mereka tidak mempedulikan itu, mereka tetap bersatu ya, bersatu padu ya, walaupun agamanya juga berbeda ya, tetapi mereka tetap bersatu padu demi tujuan yang sama ya. Para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan dan pelajar yang sebelumnya bersifat kedaerahan menjadi satu perkumpulan yang bersifat nasional. Nah, semenjak saat itu semangat persatuan dan kesatuan terus menjadi landasan perjuangan bangsa hingga Indonesia itu merdeka. Nah, dari teks berjudul Kongres Pemuda ini kita bisa menggali informasi seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan. Kita bisa mempergunakan pertanyaan-pertanyaan ya, dengan kata tanya 5W1H apa saja yuk. 5W1H ya, pakai bahasa Inggris ini ya. What ya, who ya, kemudian when, where, why ya, and how ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, dengan kalian membuat pertanyaan-pertanyaan ya, nantinya kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dengan menjawab pertanyaan tersebut kalian bisa menggali informasi yang ada di teks narasi sejarah tersebut. Kita buka di halaman 28. Hal-hal yang dapat membedakan antar suku bangsa ya. Di sini ada perbedaan bahasa, perbedaan ciri fisik ya, dan juga perbedaan adat istiadat, kesenian dan budaya. Pada perbedaan bahasa, ini setiap suku bangsa tentunya mempunyai bahasa daerah yang menjadikan ciri khas bagi suku tersebut. Ya, misalkan kita nih suku Jawa ya, maka kita harus bisa menggunakan bahasa Jawa ya. Nah, contoh orang tua kalian dari mana, mungkin suku Batak. Nah, kalian bisa belajar sedikit demi sedikit belajar bahasa Batak ya. Kemudian yang kedua, perbedaan ciri fisik. Setiap suku bangsa ini memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Tentunya ciri fisik suku Aceh itu berbeda dengan ciri fisik suku Alor di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, tentunya memiliki ciri fisik yang berbeda. Berikutnya perbedaan adat istiadat ya, kesenian dan budaya. Setiap suku bangsa ini tentunya memiliki adat istiadat dan budaya yang khas yang berbeda dengan suku lainnya. Nah, nanti kalian bisa bertanya pada orang tuamu ya, Pak, asalnya dari mana ya, suku apa itu termasuknya ya. Kemudian kalian tanyakan nih, bahasa daerahnya pakai bahasa apa, makanan khasnya apa, rumah adatnya itu apa ya, kesenian tradisionalnya apa, baju adatnya apa, lagu daerahnya apa. Nah, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian ya, ataupun saudara-saudara kalian, orang terdekat kalian ya. Mungkin kalian bisa mencari 2-3 ini ya. Nah, misalkan nama mamamu siapa, kemudian suku bangsa, oh dari suku Jawa ya, oh asalnya dari mana ya, oh asalnya dari Yogyakarta ya. Nah, lalu kalian bisa mencari tuh, oh bahasa daerahnya berarti kalau di Jogja itu
pakai pakai bahasa Jawa. Ya, pakai bahasa Jawa. Terus makanan khas kalau dari Jogja apa? Nah, oh iya ada gudeg ya. Nah, kalian bisa silahkan mencari tahu ya asal suku bangsa orang tuamu. Oke. Nah, silahkan kalian nanti mempelajari kembali. Setelah kalian pelajari ya, silakan kalian mengisi ya yang ini di halaman 29 ya. Ini papa mamamu deh ya. Papa dari mana, mama dari mana ya. Silakan ini nanti bisa diisi ya. Berarti membuat 2 tabel ya. Satunya nama papa, satunya nama mama ya. Silakan kalian membuat 2 tabel ya. Silahkan nanti dipelajari kembali ya. Kemudian untuk video-videonya silahkan kalian bisa tonton kembali. Oke? Ini adalah materi untuk kita nanti melaksanakan penilaian tengah semester juga ya. Oke anak-anak, silahkan melanjutkan belajarnya. Semangat anak-anak kelas 5A.